Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Ulfan. Ingin membuat makaron di musim hujan yang seperti ini rasanya mungkin mustahil. Namun, untuk episode kali ini saya ingin berbagi pengalaman membuat makaron saat cuaca sedang sering mendung seperti saat ini. Dan kali ini makaronnya saya buat dengan karakter Hello Kitty. Ingin tahu resep dan cara pembuatannya, juga tips dan trik yang ingin saya bagi ini? Yuk kita simak bersama. Dan berikut adalah resep makaron yang saya gunakan. Untuk tahap persiapan sebelum memulai membuat adonan, saya terbiasa menghaluskan kembali tepung almond yang saya beli di toko bahan kue, yaitu dengan memblendernya sebentar saja. Cukup beberapa detik saja, ratakan, kemudian blender seluruhnya, dan hindari menghaluskannya terlalu lama agar tidak menjadi lembab dan mudah disaring. Kemudian timbang tepung almond yang telah dihaluskan sesuai dengan takaran yang terdapat pada resep. Kali ini saya mempergunakan 45 gram tepung almond. Hal ini untuk memastikan bahwa tepung almond betul-betul telah bertekstur halus dan mempermudah kita untuk mencampurkannya dengan mering. Setelah itu, pisahkan antara putih telur dan kuning telur. Pada proses ini, pastikan tidak ada kuning telur yang tercampur dalam putih telur yang akan kita gunakan. Hal ini karena kuning telur mengandung lemak yang dapat mengganggu proses pembentukan busa pada mering. Setelah itu, timbang putih telur sesuai dengan resep. Kali ini kita mempergunakan 41 gram putih telur, kemudian kita campurkan dengan gula pasir. Selanjutnya kita mempergunakan teknik Swiss Mary Method, yaitu memanaskan putih telur bersama gula pasir di atas panci berisi air hangat sampai gula betul-betul larut. Pastikan selama proses ini kita terus mengocoknya agar putih telur tidak berubah menjadi orak-arik. Tes dengan mencelupkan jari kita untuk mengetahui gula telah larut atau tidak. Setelah larut, segera angkat dan sisihkan. Setelah itu, lanjutkan dengan mengocoknya dengan bantuan mixer dengan kecepatan tinggi secara bertahap. Pengocokan putih telur dengan kecepatan tinggi akan menambah volume mering. Kocok hingga mering memunculkan busa, lalu masukkan cairan asam yaitu air perasan jeruk lemon. Cairan asam ini berfungsi sebagai stabilizer atau pengikat putih telur agar tetap kokoh. Setelah itu kita bisa masukkan secara bertahap gula halus, masukkan dalam 3 kali tahap pemasukan. Kocok terus hingga mering mengembang. Pengocokan dilakukan hingga mering menggumpal dengan ujung lurus. Lalu kita bisa tambahkan esens vanila. Dalam hal ini kita harus pastikan bahwa pengocokan ini menghasilkan mering yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Setelah mering berujung lancip seperti ini, kita bisa hentikan proses pemikseran. Lalu kita masukkan tepung almond yang telah diayak terlebih dahulu, lalu lakukan aduk balik hingga tercampur. Kup hingga setengah kali saja, lalu bagi 2 adonan. Untuk adonan yang pertama yaitu warna originalnya, kita lakukan aduk balik kembali. Untuk menghasilkan adonan yang bisa dituang tanpa terputus, kita bisa lakukan teknik menyebarkan adonan ke sisi-sisi wadah, kemudian aduk lipat ke tengah seperti ini. Lakukan beberapa kali hingga adonan bisa kita tuang tanpa terputus. Pada adonan ini tidak membutuhkan waktu lama hingga akhirnya bisa saya tuang tanpa terputus membentuk angka 8. Setelah berhasil dituang tanpa terputus membentuk angka 8 seperti ini, hentikan proses pengadukan. Lalu segera masukkan adonan ke dalam kantong segitiga. Ikat ujung plastik segitiga lalu sisihkan. Selanjutnya untuk mering pada adonan kedua ini saya berikan tambahan pewarna warna merah jambu.
Prosesnya sama, yaitu lakukan aduk balik atau aduk lipat ke arah tengah. Lakukan beberapa kali proses aduk lipat ini. Lalu tiap kali proses aduk lipat, kita bisa mengecek apakah adonan sudah bisa dituang tanpa terputus. Dan alhamdulillah yang merah jambu ini sudah bisa dituang tanpa terputus. Lalu masukkan ke dalam kantong segitiga. Jangan lupa untuk mengikat bagian atasnya, lalu sisihkan. Selanjutnya adalah proses menuangkan adonan di atas alas silpat atau baking mat. Alas silpat yang saya miliki memiliki desain berbentuk beruang dengan dua telinga, jadi saya mengikuti gambar yang ada pada alas silpat. Nah, ini saya kombinasikan dengan dua warna yang telah saya siapkan. Pastikan untuk menuangkannya tidak ragu-ragu dan tidak terlalu tipis. Posisikan kantong segitiga tegak lurus dengan alas silpat, lalu tekan adonan yang terdapat di dalam kantong segitiga. Jangan lupa untuk memberi jarak pada masing-masingnya. Setelah selesai seluruhnya, inilah hasilnya. Karena saya membuat makaron ini bertepatan dengan cuaca yang sedang mendung, maka saya mempergunakan teknik pengeringan yang dibantu oven. Teknik ini dilakukan dengan memanaskan terlebih dahulu oven tangkring. Setelah oven tangkring mulai panas, lalu buka pintu oven sedikit dan kecilkan api kompor hingga bersuhu di bawah 50 derajat Celcius. Pintu oven harus selalu sedikit terbuka seperti ini. Proses pengeringan ini bisa berlangsung 60 hingga 90 menit. Berikut adalah pengaturan api kompor yang saya lakukan. Setelah 60 menit, inilah hasilnya. Alhamdulillah, makaron kita telah kering sempurna. Cek dengan menyentuh permukaan makaron. Jika kering sempurna dan tidak ada bagian yang lembek, berarti makaron kita telah siap untuk dipanggang. Ya mams, jangan lupa ketika proses pengeringan di oven tadi, setiap 30 menit posisi loyang bisa dibalikkan atau diputar agar panas bisa merata. Setelah dipastikan kering seluruhnya, kita masuk pada proses pemanggangan. Kalau tadi saya mengeringkannya dengan oven tangkring, maka kali ini saya memanggangnya dengan oven listrik. Ini karena ingin mempersingkat waktu dan memudahkan dalam proses pengaturan suhu. Panggang dengan api atas bawah selama 17 menit dengan suhu 145 hingga 150 derajat Celcius. Setelah 2,5 menit terlihat makaron kita telah mulai memunculkan kakinya. Setelah 10 menit memanggang dan kaki makaron telah muncul, kita bisa turunkan suhunya ke 125 derajat Celcius. Lanjutkan memanggang hingga makaron matang sempurna. Dan inilah makaron yang telah matang. Kita cek satu persatu, terlihat bahwa kaki-kaki makaron muncul seluruhnya, walaupun dalam hal ini kakinya tidak terlalu tinggi, tapi alhamdulillah matangnya pun sempurna, ditandai dengan ketika kita mengangkat makaron yang telah matang ini, bagian bawahnya mulus sempurna seperti ini. Dan setelah ini kita membuat icing sugar untuk menghias bagian permukaan makaron, yaitu dengan memixer putih telur sebanyak 12 gram, tambahkan beberapa tetes cairan asam yaitu air perasan jeruk lemon, kemudian lanjutkan memixernya. Lalu setelah berbusa seperti ini, masukkan secara bertahap gula halus. Dalam hal ini saya mempergunakan 70 gram gula halus. Mixer kembali hingga adonan agak kaku. Jika terlalu encer, kita bisa tambahkan beberapa gram dari gula halus. Dan jika terlalu kaku, kita bisa tambahkan beberapa tetes air jeruk lemon.
Kali ini saya membagi dalam 3 warna untuk icing sugar ini, yaitu hitam untuk membuat mata seperti ini, kemudian warna kuning untuk membuat mulut, dan kemudian warna terakhir yaitu merah jambu untuk membuat pitanya. Untuk yang pertama ini saya merasa bentuknya kurang sesuai dengan bentuk Hello Kitty aslinya, karena ternyata matanya terlalu dekat, sehingga pada makaron sisa lainnya saya memperbaiki bentuk matanya dan memberikan pada bagian telinganya warna merah jambu. Kalau yang saya kerjakan ini masih pada sesi pertama menghias yang tadi saya bilang matanya terlalu dekat. Nanti di bagian kanan yang belum dihias ini saya mulai memperbaikinya. Dan selanjutnya adalah proses pemberian filling. Filling ini bisa kita berikan dengan selai atau dengan glaze. Dan kali ini saya agar cepat saya berikan icing sugar yang tadi saya telah buat. Namun jika ingin rasa yang lebih enak, kita bisa membuat glaze khusus makaron. Setelah memberi seluruhnya isian, inilah hasil yang telah siap untuk disantap. Bentuknya yang lucu dan imut serta rasanya yang manis membuat anak-anak sangat menyukai cemilan yang satu ini. Jangan lupa untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.